Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah Ulumul Hadis yang berjudul Klasifikasi Hadis ditinjau dari segi kualitasnya, diterima dan ditolak. Disusun oleh kelompok 5 Bella Ramanda dan Romita. Dosen pengampu Bapak Rino Rialdi. Selamat menyaksikan. A. Klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asal. Ulama hadis mendefinisikan hadis secara bahasa dengan jadid, yang baru, dengan lawannya qadim, lama, dan secara umum yang dimaksud dengannya adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan dan disampaikan oleh manusia, baik dari segi mendengar atau segi wahyu dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asal terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam berbagai macam tempat dan kesempatan. Dan ulama usul fiqh juga mendefinisikan hadis qauli dengan definisi yang sama. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, seperti wudhu Nabi, tata cara pelaksanaan sholat, pelaksanaan haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis yang diakui oleh Nabi terhadap yang bersumber dari salah satu sahabat beliau, baik berupa perkataan dan perbuatan, meskipun perbuatan tersebut di hadapannya atau tidak. Yang keempat, hadis sifati. Hadis sifati adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sifat dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Klasifikasi hadis ditinjau dari sifat asal. Yang pertama, hadis nabawi. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Yang kedua, hadis qudsi. Secara bahasa adalah qudsi yang dinisbahkan kepada al-qud, yaitu suci, dikarenakan dinisbahkan hadis tersebut kepada zat yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, periwayatan yang diberikan oleh Nabi bersumber dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul hanya meriwayatkan dari segi lafaz saja. Dan apabila seseorang meriwayatkan, maka periwayatannya dari Rasul yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama, hadis sahih. Kata sahih berasal dari kata syahah dan sihah, yang berarti sehat, tidak cacat. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung proses periwayatan oleh orang yang adil dan kuat daya ingatannya, dari orang yang serupa sifatnya, serta terbebas dari keganjilan dan cacat. Yang kedua, hadis hasan. Secara harfiah, kata hasan berarti bagus. Maka hadis hasan secara istilah didefinisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang kurang sempurna kredibilitasnya. Yang ketiga, hadis dhaif. Dhaif secara harfiah berarti lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagai syarat. D. Makbul dan makdud. Yang pertama, hadis makbul. Kata makbul secara harfiah berarti diterima.
Hadis makbul adalah hadis yang bisa diterima kehadirannya sebagai landasan beragama, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Yang kedua, hadis mardud. Kata mardud berarti ditolak. Hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena memiliki ciri-ciri yang sekaligus alasan untuk ditolak, antara lain sebagai berikut. Sanadnya tidak bersambung atau munfasil. Terdapat perawi yang cacat dalam sanad dan cacat matanya. Berdasarkan penisbatannya atau sumber hadis. Yang pertama, hadis marfu. Kata marfu secara harfiah berarti diangkat atau terangkat hingga pada posisi yang tinggi. Maka hadis marfu adalah hadis yang oleh para mudasyun dinyatakan sebagai hadis yang disandarkan langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sanadnya bersambung secara utuh ataupun tidak secara utuh, yakni terdapat sanad yang terputus di dalamnya. Kedua, hadis mauquf. Mauquf secara harfiah berarti berhenti atau dihentikan. Maka yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah hadis yang dinyatakan oleh seorang sahabi, baik dengan sistem sanad yang mutasil pada Nabi maupun muqati. Jadi hadis ini hanya berhenti pada level sahabi sebagai sandaran informasi. Yang ketiga, hadis maktu. Kata maktu berasal dari kata qotha yang secara harfiah berarti terputus atau diputuskan, yang berlawan kata wasala dengan arti sampai atau bersambung. Maka yang dimaksud dengan hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada seseorang, tabi'in atau pengikut tabi'in, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dikatakan terputus karena sanadnya tidak bersandar langsung pada Nabi atau bahkan tidak pada sahabat. Demikianlah hasil makalah ulumul hadis. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.